sudah Mbak Salsabila ya dan pendapatnya. Memang 19 tahun perjalanan RUU PRT ini sangat panjang. Dengan adanya diskusi nonton film Mengejar Mbak Puan ini memperlihatkan betapa perjuangan kawan-kawan PRT saat ini untuk mendorong segera disahkannya RUU PRT. 19 tahun sangat mengalami tantangan, dan bahkan LBH Apik Semarang di tahun 2023 ini mencatat ada 15 kasus PRT yang mengalami kekerasan, tetapi memang ketika dia meminta perlindungan terhadap negara, misal gajinya, kemudian pemulihan psikologis, kemudian untuk perlindungan secara hukumnya, dia tidak diberikan secara maksimal kepada negara. Contoh misal terkait dengan upah, itu sangat-sangat minim sekali, dan bahkan kesejahteraan PRT itu sampai sekarang juga masih belum sejahtera. Karena seperti yang disampaikan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pun, bahwa di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan PRT tidak diakui sebagai pekerja. Itu sangat membuat negara Indonesia ini seperti melegalkan perbudakan di modern 2023 ini. Kalau tadi alasannya apa aja, Mbak? Kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Dan rata-rata kasus kekerasan terhadap 15 PRT tersebut tidak dibayarkan upahnya, dan sampai sekarang upah tersebut juga belum dibayarkan oleh pemberi kerja. Kalau 2022 memang hanya 10 kasus, tetapi kalau itu dikomplikasikan bersama dengan jaringan nasional, itu lebih banyak kasus-kasus PRT itu perempuan dan anak korbannya, dan itu lebih dari 500 kasus yang memang PRT itu tidak dibayarkan upahnya secara maksimal. Jadi kalau di LBH Apik Semarang pun 15 kasus tersebut rata-rata mereka mengalami kekerasan secara fisik itu tidak dibayarkan upahnya, kemudian pemulihan untuk kondisi kesehatannya. Contoh kasus yang di setrika perutnya itu pun sampai sekarang dia mengalami kondisi fisik yang lumpuh atau istilahnya cacat, sehingga dia tidak bisa memberikan penghasilan untuk keluarganya, padahal dia adalah tulang punggung keluarga. Itu yang tidak dipikirkan oleh negara. Dan ketika kami memintakan di dalam proses hukum pun tidak ada aturan hukum yang mengatur itu, maka hak-hak tersebut tidak bisa dimintakan kepada negara. Dari kasus-kasus itu berarti RUU PRT urgent untuk segera disahkan gitu, Mbak ya? Ya, kami sangat mendorong negara Indonesia segera mensahkan RUU PRT, karena itu sangat membantu. Selain PRT, kemudian ada pemberi kerja juga, ada penyalur kerja, dan jelas juga seperti kami pendamping untuk memberikan layanan bantuan hukum untuk dasar hukumnya, memberikan perlindungan. Jadi kami tahu bagaimana ketika akses seorang PRT tidak diberikan gajinya atau tidak diberikan haknya, kami tahu dasar hukumnya apa. Kemudian Dinas Ketenagakerjaan pun juga mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jika disahkan ketika memang ada laporan-laporan terkait dengan kekerasan PRT. Keluhannya banyak sekali, mungkin selama ini karena belum ada payung hukum, kami merasa sebagai PRT belum diakui sebagai pekerja. Karena selama ini teman-teman sedang memperjuangkan haknya kami sebagai PRT, yaitu unsur situasi kerja layak. Itu yang di dalam itu mungkin satu contohnya perjanjian di atas mata itu belum ada, karena selama ini kami sebagai PRT banyak sekali yang mengalami ketika kita mendapatkan gaji itu tidak sesuai dengan apa itu namanya perjanjiannya, karena belum ada tanda tertulis di atas, hanya cukup tulisan saja, dan kami belum mendapatkan apa itu hak-haknya kami sebagai PRT. Contohnya libur mingguan, baru hanya libur mingguan aja yang kami dapatkan, tapi untuk libur tanggal merah itu belum dapat. Ketika saya ambil libur itu, kami suruh mengganti hari lainnya, apalagi itu untuk gaji itu kan masih dipotong juga. Dan selama ini banyak sekali teman-teman yang mengalami seperti itu. Kalau upah berapaan? Kalau upah sih sebenarnya masih sedikit ya, karena yang saya pengalaman saya itu di sekitar sini, kalau yang kerja itu dari jam 7 sampai jam 4 atau 5 itu hanya 1 juta, kadang ada yang 900. Per bulan ya? Per bulan.
Oke, siap. Cuma kalau yang dipotong itu ketika kami tidak berangkat selain hari Minggu itu ada potongannya. Kalau ya mungkin ada 50.000, ada lagi yang 100.